Pemirsa, jika Anda mungkin sering membaca nih, ada beberapa jargon yang selalu muncul di media sosial ya. Salah satunya adalah duit gaji habis gara-gara beli skincare. Wah, gaji habis demi kulit wajah yang glowing. Wah, ini pokoknya macam-macam ya pemirsa. Kenapa sih? Karena memang zaman sekarang ini orang-orang sudah mulai concern dengan yang namanya penampilan. Salah satunya untuk menjaga penampilan, pastinya harus menjaga kulit wajah supaya tetap sehat, bersih, dan syukur-syukur bisa glowing ya pemirsa. Nah, makanya pada pagi hari ini pemirsa kita akan membahas nih seputar skincare fungsional. Apakah Anda sudah tepat dalam memilih skincare untuk jenis kulit Anda? Ataukah mungkin ada beberapa skincare yang sebaiknya mungkin tidak usah digunakan, tapi Anda menggunakan karena mengikuti tren yang sekarang ini memang banyak sekali ya macam-macam skincare, jenis-jenisnya juga berbagai macam dengan sejuta manfaat. Pada pagi hari ini pemirsa bersama dengan saya Alia Renomas di acara Sehat Pagi kita akan membahas seputar skincare fungsional. Sudah hadir bersama dengan Alia pada pagi hari ini salah seorang dokter ya, selalu bikin insecure pokoknya. Ada Dr. Ari Widiasti MKes SPKK Fins Divi FAADV, dan bersama dengan Dr. Ari kita akan membahas seputar skincare fungsional. Saya akan menyapa dulu Dr. Ari pada pagi hari ini. Selamat pagi dokter cantik. Mbak Alia yang cantik juga. Bagaimana kabarnya dok? Baik sekali, sehat. Semangat gitu ya. Sehat, semangat. Dokter Ari ini tambah hari ini kayak Benjamin Button loh dok ya. Apa itu ya? Tambah hari tambah muda, tambah muda, tambah muda. Ini kayaknya ada rahasia dari kulitnya ya dok ya. Pemilihan skincare-nya pasti tepat ini gitu kayaknya. Ya. Dok, kita kan akan membahas seputar skincare fungsional ya dok ya. Karena memang zaman sekarang banyak sekali loh jargon-jargon yang muncul di sosial media katanya duit gaji habis hanya untuk skincarean gitu ya. Duit gaji habis hanya untuk bikin kulit menjadi glowing. Nah, mungkin ya dok ya bisa saja mereka-mereka yang mengeluhkan hal seperti ini tidak paham dengan kondisi kulit wajah dan akhirnya membeli berbagai macam produk skincare yang intinya mungkin mengikuti perkembangan zaman aja gitu ya dok ya. Akhirnya duit gaji habis lah ini. Dok, saya ingin tahu dok sebenarnya skincare fungsional. Apa sih yang dimaksud dengan skincare fungsional itu dokter Ari? Apakah betul skincare fungsional itu sekiranya bisa membuat gaji itu tidak habis gitu dok? Ya, nah ini bagaimana dokter Ari? Iya. Baik Mbak Alia, aduh senang sekali ya. Memang hari ini kita pilih topiknya itu yang sengaja kita cari yang skincare, tapi skincare-nya fungsional gitu. Karena sebetulnya ada Mbak di media sosial itu yang jualan dengan nama yang mirip itu. Jadi SF, skin fungsional gitu. Tapi kita nggak bahas itu ya hari ini. Kita akan bahas skincare secara umum, yang mana skincare fungsional ini adalah nama lain dari skincare yang kita mungkin pemirsa kenalnya sebagai cosmeceutical. Jadi kosmetik yang juga ada bahan mirip dengan drug atau obat begitu. Nah, sehingga tujuannya adalah kita memakai skincare ini nggak pakai ribet ya. Kemudian juga yang tentu yang kita inginkan adalah dia memberikan hasil. Jadi kosmetik yang seperti itulah yang kita sebut sebagai skin care yang fungsional begitu. Contohnya seperti apa sih dok skincare yang fungsional itu? Tadi soalnya menarik sekali nih ketika dokter Ari menjelaskan pokoknya nggak pakai ribet. Kita pengennya tuh emang nggak pakai ribet dok. Pengennya pokoknya simple, satset, wat-wat gitu loh dok. Iya benar. Ini contohnya apa sih dok? Seperti skincare fungsional itu contohnya seperti apa? Alia masih ingat kan kemarin-kemarin tuh ada yang Korean skincare. Berapa betul. step tuh? 10 apa ya? Pernah nyoba? Nggak pernah dok. Ya jangan. Jadi itu sebetulnya adalah cara pemasaran supaya menarik begitu. Jadi ada skincare yang model Prancis, ada skincare yang model Jepang, kemudian tadi yang hype-nya besar itu adalah yang Korean ya. Kemudian juga di Indonesia sebenarnya kita juga punya loh. Apa skincare? Ya kan kita punya juga kan Indonesian traditional skincare. Oh iya. Nah itu kan juga local wisdom atau apa ya, zaman-zaman dulu kan jadi pakai lulur ya nggak dulu tuh ada ya pakai bedak dingin gitu bedak ya dok dingin ya. Bedak itu seperti itu. Nah kalau
gambaran atau contoh dari skincare fungsional itu sebenarnya kita bisa bagi berdasarkan misalnya tipe kulit ya. Misalnya kulit normal, kemudian ada yang kulitnya sensitif. Kemudian ada juga kulitnya yang berjerawat, kemudian ada juga yang isinya anti-aging gitu ya, atau supaya terjadi peremajaan. Itu saya banyak cara untuk membaginya. Nah, yang penting sih sebetulnya kita akan kembali ke basicnya gitu ya. Kita akan kembali ke dasar aja supaya tadi yang nggak ribet-ribet itu. Betul. Ya kan? Ya, itu satu. Kita akan apa Mbak? Pertama kali itu adalah pembersihan tentunya ya, atau kita sebut sebagai cleansing. Nah, kemudian ada berikutnya fungsinya adalah untuk melembabkan, ya, yang kita sebut sebagai moisturizer. Kemudian yang ketiga itu adalah protection. Jadi proteksi antara lain itu yang dalam golongan sunscreen, begitu. Kemudian ada yang tambahan keempat tadi, sesuai dengan masalah kulitnya, kita sebut sebagai correction atau koreksi, mengkoreksi keadaan kulit atau masalah kulit yang sedang dialami. Gitu. Dok, kalau seandainya cleansing, moisturizing gitu ya, sama istilahnya tuh apa Dok yang terakhir tadi pakai sunscreen ya Dok ya, dan yang protection dan yang terakhir itu correction. Nah, kalau yang tiga awal ini adalah biasanya kan kita udah paham ya Dok ya, oke, membersihkan wajah, pakai sabun lah ya Dok ya, terus sudah gitu nanti pakai pelembab, habis gitu pakai sunscreen. Tapi yang correction ini seperti apa Dok contohnya? Karena memang belum banyak nih kayaknya orang-orang atau mungkin juga pemirsa yang paham. Correction ini contohnya seperti apa Dokter Ari? Jadi betul, biasanya kalau sudah mengalami masalah kulit, tentu kalau masyarakat akan berusaha dulu kan, datang ke counter kosmetik begitu atau langganannya, atau mungkin juga browsing ya secara online begitu. Nah, akan memilih bahan-bahan atau skincare yang mengandung bahan-bahan sesuai dengan tadi koreksi yang mau dilakukan. Ya, misalnya kulitnya sensitif, jadi dia akan mencari produk-produk yang akan memperbaiki kondisi kulit sensitifnya. Kemudian misalnya untuk masalah jerawat. Nah, untuk jerawat ini kan banyak tuh, ada bahannya mungkin yang mengandung asam salisilat ya, atau bahan-bahan yang akan memperbaiki kondisi kulit yang berminyak dan berjerawat tersebut gitu. Kemudian nanti kalau misalnya yang sering juga adalah untuk peremajaan, jadi untuk memperbaiki kerutan, pigmentasi. Nah, itu juga bahan-bahan yang dipakai adalah yang mirip dengan ada obatnya sehingga disebut sebagai bahan aktif begitu. Misalnya niacinamide ya, kemudian retinol. Nah, retinol ini kan banyak macamnya juga gitu. Jadi banyak turunannya dari vitamin A yang membedakan kalau dari obat tentu kita pakainya yang bahan aktifnya yang tretinoin, dan itu harus dengan peresepan dokter biasanya. Nah, mungkin untuk masalah pigmentasi yang lain, misalnya kan kalau di obat begitu ada yang kita sebut hidroquinon. Ya kan, hidroquinon itu adalah lightening agent, di mana kalau dia di OTC biasanya dosisnya tadi yang ringan ya, sampai 2% yang diizinkan untuk kita beli bebas, tapi di atas itu tentu harus dengan peresepan dokter. Jadi ada bahan aktifnya gitu Mbak, sehingga dia memberikan hasil gitu. Jadi dan itu memang harus disesuaikan dengan kondisi kulit ya Dok ya? Betul, tadi yang correctionnya itu. Correction itu memang harus disesuaikan dengan kondisi kulit. Betul. Dan terkadang ya Dokter Ari, kita itu suka nggak paham Dok dengan kondisi kulit kita yang tadinya mungkin kita berpikir bahwa kulit saya sih biasa saja, normal-normal saja, tidak ada keluhan apapun. Tapi ternyata bisa jadi ketika Anda memeriksakan, pemirsa, ternyata bisa jadi kulit Anda sensitif atau mungkin jenis kulit yang kering. Nah, ini ternyata harus benar-benar bisa paham ya pemirsa, bagaimana kita untuk mendeteksi jenis kulit kita supaya nantinya bisa menyesuaikan jenis skincare yang memang cocok untuk kulit kita. Pemirsa di rumah, kami mengundang Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Ari.
seputar skincare. Mungkin Anda memiliki putra atau putri yang sekarang masih di usia puber ya, terus punya masalah kulit berjerawat, atau mungkin kulitnya sensitif, atau mungkin sering sekali berolahraga outdoor. Dan bingung bagaimana sih cara memilih skincare yang tepat untuk anak-anak saya, atau mungkin skincare yang tepat untuk Anda pemirsa. Silahkan yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Ari, bisa konsultasi via WhatsApp pemirsa atau juga bisa via telepon interaktif. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama dan juga lokasi Anda di mana. Bagus-bagus kalau seandainya mencantumkan usia ya. Karena memang kondisi kulit ini sepengetahuan saya juga tergantung dari usia Anda. Kami jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, pernahkah Anda ya mendengar keluhan dari putra-putri Anda yang mengatakan, "Ma, ini kayaknya saya harus pakai skincare, aku nih kayaknya kulitku bermasalah." Tapi terkadang kita sebagai orang tua suka berpikir bahwa kamu itu masih kecil, masih muda, umurnya aja masih 15 tahun, ngapain juga minta-minta skincare? Nggak apa-apa, umur 15 tahun itu kulitnya masih kenyal, masih bagus, nggak perlulah pakai skincare seperti itu. Mama aja nih baru pakai skincare usia 35 tahun. Pernah nggak sih Anda nyeletuk hal seperti itu kepada putra-putri Anda yang mungkin sekarang ini meminta kepada Anda untuk membelikan skincare? Karena mungkin saja putra-putri Anda mendengarkan celetukan teman-temannya ya yang mengatakan, iya loh pakai skincare ini katanya bagus, bisa bikin kulit jadi glowing kayak artis-artis Korea. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih kepada Dr. Ari, sebenarnya untuk menggunakan skincare sebaiknya dimulai di usia berapa sih? Apakah jika memang putra-putri yang usianya 15 tahun meminta untuk dibelikan skincare, apakah kita sebagai orang tua harus membelikannya atau cuma pikir belum waktunya nih? Nah, bagaimana nih Dokter Ari? Kira-kira mulai usia berapa sih gitu sebaiknya mulai menggunakan skincare ini, Dok? Iya, jadi kalau kita melihat yang skincare fungsional ini, tentu kita lihat misalnya tadi pembersihan atau cleansing ya. Jadi itu sebenarnya dari bayi pun kan sudah membersihkan badan ya. Betul. Nah, itu juga sebenarnya masuk ya, karena ada yang khusus ya untuk kulit bayi misalnya, atau kulit anak-anak ya. Jadi bahan-bahannya yang dipakai tentu akan melindungi, memperbaiki keadaan kulit. Begitu mungkin saja termasuk misalnya pada anak-anak yang atopi, anak-anak yang mempunyai sensitivitas terhadap bahan-bahan kontak. Nah, itu biasanya akan muncul ya. Jadi simptom-simptom atau gejala-gejala, aduh kulitnya kok pipinya merah atau gampang gatel seperti itu. Nah, itu salah satu dari skincare itu juga masuk gitu Mbak Lia. Jadi nggak ada ketentuan umur berapa kita memulai, tetapi kita kembali lagi pada kondisi kulit. Karena skincare fungsional ini kan maunya ada hasil, ada perbaikan. Jadi kalau kulitnya misalnya tadi sensitif atau yang kita sebut atopi, nah itu anak-anak yang bayi pun udah harus kita pilihkan cleansingnya atau pembersihannya atau sabunnya yang betul. Jadi nggak bisa pakai sabun yang kasar atau yang akan mengiritasi kulit begitu. Nah, kemudian setelah pembersihan tentu tadi pelembapan, kalau kulit bayinya atau anaknya kering, ya itu juga harus dipilih pelembabnya yang betul sehingga nanti akan memperbaiki kondisi kulit tersebut. Nah, kemudian sunscreen kan juga penting kalau misalnya lagi keluar rumah ya, kemudian juga misalnya berenang seperti itu. Saya kira jadi skincare itu dimulai sejak awal karena kan seperti tadi untuk sunscreen itu tujuannya adalah untuk memproteksi atau pencegahan. Pencegahan apa itu, Dok? Pencegahan, karena kan banyak juga ya orang-orang tuh berpikir, aduh masih kecil nggak perlu lah pakai sunscreen, kamu masih ABG gitu. Nah itu salah ya Mbak Alia. Ya mungkin dulu kita itu knowledge atau pengetahuan kita waktu dulu sudah nggak bisa diterapkan sekarang. Betul. Jadi kalau sunscreen itu tujuannya adalah untuk mencegah salah satu yang kita takuti apa? Cancer kan? Jadi banyak terutama ya kalau kita orang Indonesia masih diberkahi kulit warna coklat ya. Betul. Jadi ada melaninnya yang sebenarnya secara alam sudah diberi proteksi untuk kita tinggal di daerah tropis yang banyak
sinar mataharinya. Tapi untuk orang-orang misalnya di belahan dunia seperti di Australia begitu, mereka sangat concern karena di sana kulitnya kan Caucasian, jadi melaninnya sedikit. Nah, kemudian di sana panas ternyata, jadi sinar mataharinya intensitasnya tinggi sehingga nantinya ternyata pada usia yang dewasa atau yang menua itu muncul kanker kulit yang banyak di sana, Mbak Alia. Jadi memang skincare ini sebetulnya nggak bisa dikategorikan, maksudnya dalam umur berapa kita mulai, sedini mungkin untuk hal-hal, ya itu tadi yang cleansing, kemudian moisturizing sama sunscreen. Mungkin kalau correction, ya tadi correctionnya lebih kalau kita tahu mungkin kalau sudah jerawat, mungkin remaja, ya. Kemudian kalau sudah usia yang dewasa atau tua, misalnya saja ada kerutan, kemudian sudah ada skin tone yang berbeda gitu ya, warna kulitnya yang beda. Nah itu mungkin dewasa atau menua begitu. Dok, bertanya dulu ya seputar cleansing ya dok ya, karena memang kalau seandainya biasanya nih masyarakat juga untuk membersihkan wajah membeli sabun pencuci wajah atau pembersih wajah itu yang memang dijual bebas di pasaran. Nah itu kan yang dijual bebas di pasaran macam-macam ya pemirsa. Dari jenisnya itu mungkin ada yang krim, ada scrubnya, ada juga yang seperti gel ya, yang gel bening. Ada juga mungkin yang seperti sabun batangan. Nah dok, kira-kira dari berbagai macam jenis untuk membersihkan wajah itu, mana sih dok sebenarnya yang paling netral dan juga aman untuk wajah ini dok? Karena kan kita sebagai masyarakat kadang suka bingung ya dok ya. Nah itu bagaimana dokter? Kalau dulu mandinya pakainya sabunnya satu aja ya. Sabun mandi dok, yang sabun batangan. Ya enggak apa-apa. Itu dulu ya. Tapi ya betul Mbak Alia. Jadi kalau untuk pemilihan pembersih atau sabun itu memang kalau dari bentuknya aja udah banyak sekali. Betul. Ada yang batang. Apakah yang batang ini nggak baik dok? Ya ada yang baik ya. Kemudian apakah harus yang bentuknya cair ya? Atau mungkin yang ada scrubnya atau enggak? Nah itu suka membingungkan memang. Bener banget dok. Begitu masuk ke drugstore aja ya langsung bisa 4 jam mungkin dibutuhkan untuk pilih pembersih wajah dok. Aduh, belum lagi nanti sampai di counter kaget sama harganya. Iya bener, semuanya dibeli soalnya kan ya dok. Satu cleansing bisa mahal banget gitu kan. Bener. Ada yang murah, ada yang mahal begitu. Nah ini kalau untuk kita awam memang seringkali memang harus coba begitu ya. Artinya dan juga saya kira juga harus disesuaikan dengan budget begitu. Jangan sampai nanti tadi gajiannya habis itu hanya gara-gara beli sabun aja. Bener dok. Banyak yang seperti itu loh dok. Nah itu jadi artinya memang kosmetik atau cosmeceutical atau skincare fungsional itu yang mahal belum tentu harus tidak selalu bagus, betul. Yang murah belum tentu jelek, begitu ya. Jadi pemilihannya sebetulnya saat ini kita arahkan memang sabun itu adalah fungsinya tadi dia bisa membersihkan, tetapi tidak merusak kulit, gitu. Jadi bahan-bahannya tentu yang kita sekarang sebut sebagai synthetic detergent atau sindet. Kalau dulu soap itu kan dia keset ya. Kadang-kadang masyarakat juga seneng nih yang model keset itu. Jadi merasa bersih gitu. Bener, dok. Nah, tetapi pada keadaan orang-orang yang sensitif tadi atau yang atopi tadi atau yang dermatitis, nah ini memang harus ekstra. Karena dia harus memilih sabunnya itu juga melembabkan kulitnya. Kemudian tadi tidak memakai bahan-bahan antiseptik, karena antiseptik ini sering sekali dia justru dia keset tapi dia sebetulnya merusak lapisan kulit kita. Jadi itu yang kita hindari. Kemudian yang pemakaian scrub juga. Jadi butiran itu pun macam-macam Mbak Alia. Ada yang betul-betul dia hanya silikon ya dimasukkan. Butiran itu setelah kita usapkan itu justru dia merusak kulit. Tapi ada juga memang yang bagus itu dia dissolve. Jadi dia bahannya itu setelah kena air, butiran itu langsung dia larut.
gitu. Jadi memang kosmetik ini menarik banget ya, karena itu tadi cara penghantarannya ya. Jadi memang kita kalau dulu taunya ada bahan aktif, kemudian ada vehikulum pembawanya, kemudian sekarang ada bahan-bahan yang ditambahkan untuk penetrasi supaya bisa benar masuk ke kulit gitu. Karena kan kulit kita ini juga dia mempunyai fungsi untuk menahan bahan untuk masuk, makanya kita berenang kita nggak masuk tuh airnya. Bener dok, nggak masuk iya airnya. Kan? Karena kita punya lapisan kulit yang melindungi gitu. Nah, memang menarik banget sih kosmetik ini dan suka bingung. Nah, yang penting sih kalau saya tadi kita pilih, atau kalau memang kurang paham atau masih bingung atau sudah nyoba nggak ketemu, ya udah konsultasi ke dokternya gitu. Atau kepada provider ya, jadi bisa tanya gitu atau konsultasi. Memang banyak sekali yang kosmetik ini sifatnya harus mencoba karena kita sebut highly personalized gitu. Ya kan, jadi mungkin Mbak Alia cocok produk ini, tapi mungkin Dokter Ari enggak gitu. Jarang ada juga yang semua orang cocok begitu. Jadi kembali ke personal. Karena memang kalau untuk menggunakan skincare atau memilih skincare ini seperti trial and error ya dok ya. Jadi kita beli dulu, kita coba dulu pemirsa. Kalau seandainya cocok, kita lanjutkan. Kalau seandainya nggak cocok, kita hentikan. Seperti hubungan ya pemirsa. Jadi kalau seandainya lagi berhubungan nih sama seseorang, kita jalanin. Kayaknya cocok nih, ya udah kita jalanin teruskan. Kalau nggak cocok, dihentikan aja daripada bikin sakit ya dok. Kalau seandainya skincare ya ini nggak cocok kan bikin sakit di hati, keluarin duit yang nggak murah ya kan dok. Betul. Belum lagi Kulitnya sakit rusak. di wajah, kulitnya rusak gitu. Betul. Jadi Itu memang yang kalau kita nggak seandainya untuk mencari atau istilahnya memilih produk skincare yang tepat untuk kondisi kulit wajah Anda pemirsa, kalau seandainya sudah mencoba berbagai macam jenis skincare tapi tidak menemukan yang tepat, ya itu sudah saatnya Anda untuk konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin ya, SPKK. Salah satunya Dokter Ari nih di sini. Jadi supaya bisa ditentukan kira-kira skincare yang cocok untuk jenis kulit Anda dengan berbagai macam keluhan yang ada di kulit Anda. Pemirsa di rumah, kami masih membuka WhatsApp ya. Yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Ari, silakan bisa via WhatsApp pemirsa. Tapi kayaknya kami harus jeda sejenak. Nanti setelah kami kembali, saya akan membacakan WhatsApp yang sudah masuk pada pagi hari ini. Ada Ibu Dwi dari Sidoarjo. Nanti sesaat lagi tetap di Sehat Pagi. Pemirsa, sekarang saya ingin menyapa ada Ibu Dwi dari Sidoarjo. Selamat pagi Ibu Dwi. Ibu Dwi bertanya seperti ini, dokter. Selamat pagi Dokter Ari dan Mbak Alia. Dok, saya mau nanya, saya ini kan memakai retinol selama 1 minggu. Karena disarankan salah satu klinik estetik dok. Tapi ini kok malah muncul jerawat mendem ya dok. Dan ini lokasinya juga tidak di tempat yang biasanya tumbuh. Apakah ini termasuk purging atau breakout dokter? Terima kasih dokter ya untuk Ibu Dwi dari Sidoarjo. Jerawat mendem itu apa ya dok? Mendem itu semar mendem dok. Semar mendem enak ya. Jerawat mendem iya enak dok. Itu tadi usianya berapa? Nggak dikasih tahu dok untuk nggak usianya. Dikasih tahu ya. Oke. Jadi tadi pintar ya udah bisa tahu bahan yang ada di dalam kosmetik yang dipakai ya. Jadi dia menyebutkan ada retinol. Nah, retinol ini adalah zat aktif yang sudah banyak sekali diteliti, kemudian juga ada variasinya banyak ya. Jadi retinol, retinaldehyde, retinal ester ya. Kemudian semua ini memang nantinya adalah dia diharapkan untuk menjadi zat aktif yang disebut sebagai tretinoin. Itu yang berefek pada kulit. Untuk apa dok itu retinol? Jadi retinol ini memang banyak bisa dipakai untuk kasus-kasus jerawat. Kemudian dia juga dipakai untuk menghilangkan wrinkles ya. Jadi untuk menghilangkan kerutan. Kemudian juga bisa dipakai untuk gangguan pigmentasi juga. Salah satu bahan yang seperti dipakai itu ya dok. Flek ya. Nah, kemudian pada kondisi Ibu Dwi tadi, sebetulnya retinol ini tadinya mungkin untuk correction atau prevention supaya tidak ada kerut begitu ya, atau beliaunya memang mungkin ada jerawat ya. Nah,
Nah, salah satu memang efek daripada zat aktif itu pasti ada. Retinol ini banyak yang tidak disukai karena biasanya dia agak mengeringkan kulit, ya. Kemudian dia juga ada efek mengelupasnya, itu kurang disukai gitu. Jadi mungkin salah satu tadi adalah ibu tanya ya ini purging atau breakout. Nah itu agak sulit kita tentukan tadi karena saya sebenarnya ingin tahu keadaan awalnya. Kita kalau breakout itu kan berarti tadinya jerawatnya tambah parah, memang sudah ada jerawat ya. Apa dok bedanya breakout dengan purging? Ini kan sering banget ya saya lihat itu ada influencer banyak banget ya posting di sosial media yang ketika berjerawat ngomongnya, oh ini saya lagi breakout. Terus ada nih salah seorang teman saya ngomong gini, ya dari 2 tahun yang lalu ngomongnya breakout terus, emang dasar mukanya aja berjerawat. Seperti itu dok. Makanya saya juga mikir breakout nih apa sih sebenarnya dok? Iya. Jadi istilah breakout itu sebetulnya kalau kita pada kondisi berjerawatnya banyak gitu. Tadinya udah tenang-tenang kulitnya, tiba-tiba karena suatu hal misalnya karena perubahan hormonal atau tadi misalnya bisa juga karena pemakaian kosmetik, itu jerawatnya keluar semua. Itu biasanya orang akan bilang breakout. Atau lagi menstruasi misalnya. Nah, dia berjerawatnya lebih. Nah, itu sebutnya breakout. Apa bedanya dengan purging? Kalau purging itu adalah mungkin muncul timbulnya, jadi keluarnya isi dari jerawat itu purging. Bedanya itu breakout dengan purging. Kalau breakout itu lebih banyak gitu ya. Gitu. Jadi kalau seandainya untuk kondisi kulitnya Ibu Dwi ini belum bisa diketahui ya dok ya? Artinya memang pemakaian retinol itu memang harus kita evaluasi. Jadi kadang-kadang dia perlu waktu penyesuaian untuk sampai enak dipakai di kulit. Jadi itu conditioning. Jadi memang kita misalnya memberikan tadi correction atau bentuk krim malam seperti itu. Nah kita akan evaluasi dalam 2 minggu, gitu ya dari zat aktif yang dipakai, ataupun juga kita harus melihat habit yang lain. Mungkin ibunya ada pemakaian masker yang agak lebih banyak sekarang, atau mungkin waktu cleansing atau mencuci mukanya dia lebih agresif. Itu juga bisa muncul purging atau breakout tadi. Kemudian juga kayak keringat yang berlebihan seperti itu bisa nggak dok? Karena ada beberapa banyak juga nih ya fitfluencer ya, saya melihatnya yang memang hobinya itu berolahraga, terus mengeluhkan kulit wajahnya berjerawat dan bercerita bahwa ini karena efek keringat yang berlebihan. Saya suka berpikir apakah ini memang dia mencari kambing hitam saja atau memang kondisinya karena keringat yang berlebihan itu bisa menyebabkan jerawat dok. Nah, itu iya betul. Sebenarnya kalau kita lihat dari kelenjarnya sendiri, kalau kita balik lagi tuh si jerawat kelenjar yang bermasalah kelenjar sebum atau kelenjar lemak ya. Nah orang-orang bilangnya kelenjar lemak. Kalau berkeringat itu kelenjarnya beda sih sebetulnya, kelenjar ekrin ya. Tetapi karena memang yang namanya akne atau jerawat itu faktornya multifaktor, stres aja bisa kan. Nah kemudian ya mungkin ya karena berkeringat dia kurang bersih, tertutup, lemak. Nah itu mungkin juga bisa dia jadi jerawatnya muncul begitu. Jadi semoga tadi ya jawaban dari Dokter Ari sudah bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Dwi ya dok ya. Jadi Ibu Dwi ayo semangat kembali lagi ke yang memberikan. Nah nanti biar dievaluasi gitu, karena kalau seandainya memang betul-betul nggak bisa pakai retinol itu masih banyak bahan aktif lain yang mirip dengan fungsinya sama dengan retinol. Jadi misalnya kita mau tadi untuk pigmentasinya, apakah untuk kerutannya atau untuk jerawatnya, masih banyak zat aktif yang lain yang bisa menggantikan kalau memang betul-betul nggak cocok dengan retinol itu ya dok. Baik, selanjutnya ya dokter, saya ingin menyapa dulu ada Putri dari Mojokerto. Dok, apakah boleh pada malam hari menggunakan serum vitamin C dan bersamaan dengan serum yang mengandung retinol? Balik lagi. Saya baru belajar pakai skincare dok, saya seorang wanita usianya 18 tahun. Nah, ini bagaimana dokter Ari? Bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi memang kalau vitamin C itu umumnya adalah dia asam juga. Retinol juga ada sifat iritatifnya. Jadi memang tidak dipakai bersamaan
ya. Jadi mungkin kalau awal, karena ini kan masih baru dalam proses mencoba. Betul. Jadi baiknya mungkin vitamin C dipakainya pagi, serum vitamin C-nya. Kemudian untuk retinol memang kita sarankan pemakaiannya justru di sore atau malam hari, karena nanti dengan paparan sinar matahari biasanya menjadi lebih iritatif, kemudian dia bisa juga meniadakan efeknya gitu. Jadi lebih baik memang produk-produk retinol, retinoin itu dipakainya di malam hari. Jadi mengurangi sensitivitas begitu. Oke. Kalau mau pakai nggak apa-apa, tapi mungkin beda waktu gitu. Jadi vitamin C-nya, serumnya dipakai pagi, kemudian nanti untuk retinolnya sore atau malam. Nanti seiring dengan waktu, kalau kulit sudah bagus, sudah sehat, bisa menerima vitamin C-nya boleh 2 kali, boleh nanti ditambahkan di sore, ditunggu sebentar, kemudian pakai retinolnya gitu. Oke, jadi memang ini istilahnya ada trik-triknya ya dok ya, dalam menggunakan skincare. Karena memang zaman sekarang skincare itu berbagai macam jenisnya. Ada serum vitamin C, ada retinol. Kita yang namanya manusia pengennya tampilnya itu paripurna dok. Jadi akhirnya apapun itu ya nggak apa-apa kita coba supaya bisa membuat kulit wajah itu yang sehat dan juga glowing ya dok ya. Glowing itu yang paling penting ya dok ya. Jangan hanya kulit muka yang glowing, rekening juga kudu glowing kayaknya ya dok ya. Jangan sampai nanti kulit mukanya glowing, rekeningnya memble nih pemirsa. Makanya kita memang harus pintar-pintar dalam memilih skincare ya dok ya. Dok, berbicara tentang skincare juga dok, sebenarnya tren tahun 2022 ini apa sih dok untuk tren skincare-nya? Karena memang kan macam-macam, ada yang katanya mengagung-agungkan kulit wajah seperti Korea, artis-artis Korea. Ada juga yang pengennya kayak artis-artis Bollywood atau Hollywood gitu ya dok ya. Kalau saya sih pengen kayak artis Hollywood aja lah pemirsa. Kalau Korea kayaknya kurang cocok dok gitu. Jadi tren 2022 untuk skincare ini apa sih dok? Banyak apa sih yang diminatin oleh masyarakat? Iya betul. Saya sih sebetulnya Mbak Elia kurang seneng ya kalau kita itu mengikuti tren sih sebetulnya dalam arti skincare itu tadi, karena memang ya ini marketing ya, jadi itu memang sangat dekat dengan kosmetik, karena kosmetik atau skincare tadi atau cosmeceutical atau skincare fungsional itu memang industri yang billion of dollars gitu ya, jadi menghasilkan devisa banyak, makanya pinter tuh memang Korea ya. Jadi dulu kita tahunya yang paling bagus itu punyanya Prancis gitu atau Jepang yang aman gitu kan. Nah sekarang memang kemarin-kemarin sih trennya lebih banyak ke yang di Indonesia masuk adalah Korean ya atau Korea. Nah kalau tren yang ini ya memang kita ngikuti di media sosial aja Mbak Alia, karena kalau dokter tentunya menginginkan kulitnya itu sehat ya, jadi kulitnya sehat, kemudian kalau bisa dia itu mempertahankan 5 tahun 10 tahun lebih muda tampilnya dari usia sebenarnya. Itu sudah goalnya tercapai gitu ya. Pokoknya kayak dokter Ari lah ya pemirsa ya, bertambah hari tambah muda pokoknya dok, itu goalnya pokoknya dok ya. Jadi glowing dari dalam ya, glowing dari dalam, glowing dari rekening juga dok, yang gitu paling penting ya. Amin. Pemirsa di rumah silakan ya yang masih ingin berkonsultasi dengan dokter Ari seputar pemilihan skincare yang tepat seperti apa. Memang karena kita masih membahas seputar skincare fungsional. Karena tadi dokter Ari menarik juga nih mengatakan bahwa jangan terikut-ikut tren ya pemirsa. Karena memang tren sekarang ini katanya yang lagi tren itu adalah Korean skincare. Kalau seandainya cocok ya bagus, kalau seandainya nggak cocok kan nanti malah berabe ya pemirsa. Jadi yang paling penting tujuannya adalah memiliki kulit wajah yang sehat. Syukur-syukur usianya ini 30 masih tampak seperti usia 17 tahun ya pemirsa. Jadi kelihatan dede-dede emas gitu ya dokter. Oke pemirsa di rumah silakan yang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter Ari bisa via WhatsApp atau juga bisa via telepon interaktif pemirsa. Kami jeda sejenak, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, saya senang banget ya karena memang ternyata banyak loh yang concern dengan kulit wajahnya. Karena di WhatsApp yang masuk dari tadi tanpa henti. Jadi saya ingin kembali membacakan WhatsApp yang sudah masuk. Sayangnya ini WhatsApp yang sekarang tidak mencantumkan nama, hanya mencantumkan usia saja nih dokter Ari. Iya. Dok,
saya umurnya 58 tahun dokter, mukanya kusam dok. Kira-kira skincare apa yang cocok yang bisa saya pakai untuk kulit wajah kusam usia 58 tahun dokter? Wah. Iya, jadi terima kasih sudah mengirimkan WhatsApp-nya atau pertanyaannya lewat WhatsApp. Jadi kita ada bahan yang bisa kita diskusikan bersama begitu. Nah, menarik ya. Jadi usia 58 tahun memakai produk-produk yang selama ini saya rasa ibu ini juga sudah lah perawatan ya. Ya udah lah. Udah lah ya. Jadi memang kalau kita lihat dari usia saja, kita bisa ini memperkirakan loh Mbak Alia. Jadi mungkin ibu ini akan mengalami masalah apa ya, kerut ya. Kemudian juga mungkin ada pigmentasi biasanya yang Flek banyak. ya dok ya. Flek ya. Kemudian ada kerutan ya. Nah, kemudian biasanya kulitnya juga kering ya. Nah, untuk bahan-bahan apa skincare yang fungsional tadi mungkin pilihannya tetap kita basically harus ada cleansing yang bagus ibu atau pembersihannya. Jadi tadi sabunnya kalau yang bisa dipilih adalah yang syndet, artinya yang synthetic detergent di mana dia mampu membersihkan kotoran, make up ya, kemudian keringat ya, debu dengan cara yang tidak merusak kulitnya. Jadi yang artinya kita tidak memakai bahan-bahan yang merusak kulit. Jadi itu bisa dicoba biasanya ya. Kalau dia udah bersih, kemudian kulit terasa masih enak ya, nggak ketat, kemudian juga nggak kering. Nah itu berarti cleansingnya bagus gitu. Boleh bentuknya mau batang, terserah ya. Kemudian yang penting kedua adalah pelembapan. Jadi pelembab juga dipilih mungkin yang ada kandungan ceramide bisa ya, atau bahan-bahan lain yang intinya kalau dipakai itu tujuannya adalah untuk melembabkan kulit. Jadi kulit yang kasar atau yang tadi yang kering itu bisa tertutup dengan baik ya. Jadi lapisan kulitnya akan lebih healthy atau lebih sehat. Kemudian ketiga itu jangan lupa ibu harus memakai sunscreen ya. Jadi kadang-kadang di sini nih yang sunscreennya suka lupa. Sunscreen itu ada SPF-nya. Kemudian ada perlindungan UVA-nya yang kita dalam kemasan itu ada PA++ itu. Nah, ini juga dipilih. Kemudian biasanya minimal yang 15 SPF-nya, kalau bisa yang 30 SPF-nya itu akan lebih baik karena dia memberi perlindungan terhadap paparan UV sebanyak 98% tertutup. Dengan pemakaian yang benar juga. Jadi jangan terlalu tipis gitu ya. Kalau sunscreen itu harus rata. Kemudian diulang lagi karena dia efeknya akan menghilang. Diulang lagi tiap berapa lama itu sekali, dok? Biasanya ada 2-4 jam. Kalau yang SPF 15 tuh harusnya teorinya 2 jam itu harus diaplikasi ulang. Tapi kalau yang 30 biasanya bisa 4-6 jam. Itu dengan kondisi wajahnya harus dibersihkan kembali ataukah memang cuma ditempel ulang lagi, dok? Iya, sebaiknya sih dibersihkan lagi kalau memang ini ya. Bisa. Jadi memang agak ribet, tapi kalau misalnya ada make up gitu biasanya juga bedaknya atau foundationnya tuh juga udah ada SPF, jadi bisa lebih lama gitu. Itu perlindungan kita terhadap paparan sinar. Jadi itu penting. Kemudian ya tadi koreksi berarti ibu harus memakai produk yang anti aging istilahnya. Jadi untuk peremajaan tadi untuk mengatasi masalah kerut, kemudian flek mungkin yang ada gitu ya. Nah, untuk shagging, jadi semua tujuannya adalah untuk kulitnya tetap lebih muda gitu atau anti aging, dan bahan-bahannya memang banyak gitu ya. Baik. Sekarang saya ingin membaca kembali ya dok WhatsApp. Saya ingin menyapa ada Ibu Andre dari Sidoarjo. Selamat pagi Bu Andre. Dokter, saya punya anak umurnya 18 tahun. Sekarang baru mau nyoba produk skincare. Terus dok, saya ngerasa nggak ada nih yang cocok skincare-nya. Tipe kulitnya katanya sensitif plus kombinasi dokter. Jadi gimana ya dok, harus pakai skincare yang bagaimana? Saya nggak ngerti soalnya dok. Terima kasih, saya juga nggak ngerti Bu Andre. Makanya bertanya kepada dokter Ari ini dok. Gimana usia 18 tahun dok, sensitif kombinasi? 18 tahun.
ampun ya, Ibu Andre. Jadi sebetulnya sekarang ini kita ini ada diberi kemudahan sih sebetulnya ya. Jadi untuk akses skincare itu sudah jauh lebih mudah dari zaman dulu kan Mbak Alia. Nah sekarang bisa langsung berkonsultasi saja ke klinik ya yang terdekat lah di Sidoarjo. Saya yakin banyak sekali dokter yang berpraktek untuk bisa membantu melihat dulu, mendiagnosis kira-kira apa yang dialami oleh anaknya Bu Andre sehingga nanti bisa lebih tepat diberikan skincare-nya kalau masih bingung dan mungkin nggak mau coba-coba gitu ya. Jadi udah datang nanti sekarang tuh udah bisa Mbak Alia. Jadi ada skin analyzer. Jadi skin analyzer itu sudah bisa mempotret gitu ya, asal memfoto. Kemudian dari foto itu bisa dilihat nih brightness-nya gimana, pigmentasinya gimana, kerutannya bagaimana. Itu bisa dideteksi oleh alat itu ataupun oleh mata daripada seorang dokter yang sudah terlatih sehingga nanti bisa dipilihkan, oh ini kira-kira skincare yang ini yang cocok begitu. Jadi daripada kita mencoba-coba belum tahu juga saya bingung ya, sudah gitu langsung yang masuk ke toko kosmetik langsung yang mendingan cepet keluar deh. Bener, itu kayaknya kalau masuk ke toko skincare jadi suka terjebak ya dok ya. Itu padahal toko skincare-nya lurus aja berasa kayak dalam labirin kita jadinya. Terus belum lagi nanti dari ininya kan biasanya ada beautician-nya, yang ini katanya bagus, yang ini katanya bagus, terus bingung sendiri gitu. Jadi mendingan udah deh konsultasi aja ke dokter. Baik, selanjutnya ya dok, ini WhatsApp yang masuk rame ya pemirsa, saya bacakan WhatsApp dulu nih. Ada Tias dari Surabaya. Selamat pagi Tias. Bertanya seperti ini dokter, pagi dokter, dok saya ini Tias dari Surabaya. Saya mau tanya dok, setiap akan menstruasi kan wajah saya sering beruntusan dan muncul jerawat. Saat ini saya menggunakan serum wajah yang fungsinya mencerahkan. Boleh nggak sih dok kalau saya untuk sementara waktu ganti serum untuk yang mengatasi jerawat dulu dok? Apakah saya harus menetralkan wajah saya dulu atau bagaimana dokter? Terima kasih. Menetralkan wajah. Iya kan kadang ada seperti itu ya dok ya. Iya bahasanya itu ya. Kulit wajah lagi beruntusan ya, berjerawat, dinetralin dulu, nggak usah pakai serum wajah dulu. Dibiarkan aja selama seminggu. Nah itu bagaimana dokter? Iya betul. Ya bagus sekali ya. Terima kasih ya Mbak Tia sudah mau sharing masalah yang dialami. Jadi memang kalau pada kasus yang tadi dia berjerawat sebetulnya kalau Mbak Tias ini kita dengarkan dia berjerawat mungkin dia masih dewasa muda gitu ya. Nah karena tadi setiap kali kita menstruasi memang ada perubahan hormonal sehingga menyebabkan timbul jerawat. Nah untuk pada periode ini yang penting adalah kita harus mengatasi jerawatnya. Paling enggak jerawatnya supaya tidak tambah seru gitu ya. Dan yang paling kita tidak sukai dari jerawat kan kalau dia meninggalkan bekas. Itu bekasnya bisa dia post eritema, kemudian juga hiperpigmentasi bisa, bahkan bopeng atau kita sebut sebagai scar ya, scar acne begitu Mbak Alia. Nah untuk itu ya jadi tentu kalau jerawatnya di tempat-tempat tertentu kita punya kan yang skincare yang untuk acne spot. Jadi isinya biasanya sih antibiotik sehingga jerawatnya itu tidak terinfeksi lebih berat sehingga tidak terjadi komplikasi-komplikasi tadi. Nah itu kemudian kalau ini sering berulang Mbak Tias, jadi memang sebaiknya skincare-nya itu diaturkan supaya mengatasi masalah ini untuk jerawatnya itu. Jadi pada kelenjar dari kelenjar sebaseanya yang harus diatur sehingga dia tidak mudah banyak jerawat begitu. Jadi nggak ada ya dok ya? Serumnya mau dihentikan dulu ya nggak apa-apa. Iya betul ya, dok, boleh. Ya? Karena memang terkadang apakah mungkin serum ini bisa menyebabkan kulit jadi keluar jerawat ya dok ya atau tidak? Iya, jadi memang kita nggak bisa bilang dia satu-satunya faktor. Tapi kalau misalnya dia menutup pori-pori, kemudian dia agak konsistensinya itu lebih kental, ya mungkin dia bisa memperburuk. Tapi kalau kita lihat dari vitamin C-nya kan bagus ya, artinya dia ada lightening agent-nya seperti itu. Jadi ya kita lihat kalau memang lagi mens ya sudah nggak apa-apa, berhenti dulu sampai proses menstruasinya hilang, mungkin jerawatnya juga sudah terkendali, nanti kembali lagi memakai
serumnya gitu. Oke, kalau begitu. Dok, sekarang saya ingin melemparkan pertanyaan mitos atau fakta ya ke Dokter Ari ya. Oke, seru. Karena kan pastinya banyak sekali nih Dok yang mitos yang berkembang di masyarakat seputar skincare. Betul, Nah, ini kita supaya tidak termakan ya Dok ya dengan mitos atau faktanya. Ini saya langsung bertanya kepada yang ahli ini ya pemirsa. Baik, saya nanti bertanya, dokter tinggal jawab aja itu mitos atau fakta. Mungkin bisa dikasih penjelasan singkat saja Dok ya. Baik, yang pertama dokter, mitos atau fakta dokter? Semakin banyak menggunakan takaran retinol, semakin baik untuk kulit wajah. Mitos atau fakta dokter? Semakin banyak, aduh ini kayaknya untuk tadi apa? Retinolnya untuk apa Mbak? Semakin banyak menggunakan takaran retinol semakin baik. Boleh dibilang benar. Benar ya Dok ya? Bisa bilang benar, tapi bisa juga dibilang salah. Ini Mbak Alia buat saya bingung deh. Artinya bahwa tadi konsentrasi atau apa ya? Atau jumlahnya aja gitu? Iya jumlahnya aja Dok, kan kadang kita itu kalau pakai skincare kan kudu banyak-banyak. Nggak apa-apa nih pakai retinol, katanya kalau semakin banyak kita pakai itu semakin bagus kulit wajahnya. Oh gitu, enggak sih kalau gitu sih salah. Salah ya Dok ya? Kalau dilinearkan seperti itu salah deh. Nanti jadi supaya pemirsa nggak salah nanti pakai satu pot satu. Mitos ya Dok ya jadinya itu ya. Baik. Selanjutnya dokter, mitos atau fakta? Tidak perlu SPF saat penggunaan retinol. Salah. Jadi salah itu. Salah ya, itu mitos ya Dok ya, harus pakai SPF. Iya, karena tadi retinol itu adalah dia fotosensitif kulit kita, jadinya sensitif. Makanya harus dilindungi dengan pemakaian sunscreen besoknya. Baik, selanjutnya ya dokter. Jangan menggunakan toner di area mata. Ya setuju. Berarti itu fakta ya Dok ya? Fakta, karena toner ini kebanyakan ada alkoholnya. Dan kulit mata, seputar mata itu adalah yang paling tipis ya. Kulit yang paling tipis dari seluruh wajah dan tubuh kita. Sehingga toner, apalagi yang berisi alkohol itu kita hindari. Oke, kalau begitu. Selanjutnya dokter. Ukuran pori-pori wajah dapat diperkecil, mitos atau fakta Dok? Ini sebenarnya mitos. Jadi nggak bisa diperkecil ya Dok ya? Kalau ukuran literally-nya nggak bisa, karena itu sudah bawah. Tapi appearance-nya, jadi penampilannya bisa dibuat lebih halus. Lebih halus ya? Ya, jadi apa yang menyumbat gitu ya, pori-pori itu. Nah, misalnya ada sebum atau mungkin ada kotoran ya. Nah, itu kalau dibersihkan dengan baik, kemudian kita memakai produk skincare yang betul, itu biasanya penampilannya bisa. Apalagi kalau kita ada tindakan. Ada tindakan laser ya. Makanya pori-pori kulit wajah jangan dikecilin pakai filter terus ya Dok ya. Yang terakhir ya dokter, mitos atau fakta dokter? Produk skincare bekerja jika kulit wajah terasa panas atau perih. Jangan dijawab dulu dokter, saya ingin bikin pemirsa di rumah penasaran ya. Kami jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Segmen terakhir pemirsa, dan saya atau Dokter Ari ini masih utang untuk menjawab satu pertanyaan mitos atau fakta. Produk skincare bekerja jika kulit wajah terasa panas atau perih. Itu mitos atau fakta Dokter Ari? Mitos ya. Mitos ya Dok? Memang betul sih ada beberapa produk, salah satu tadi si retinol itu dalam tahap penyesuaian memang dia akan memberikan rasa tingling gitu ya, ada rasanya gitu ya dipakai. Tapi jangan sampai dia juga memberikan rasa yang nggak nyaman, karena itu biasanya sudah jatuh ke kondisi yang iritasi ya, atau bahkan yang kita sering sekali sebut sebagai dermatitis retinoid gitu. Retinoid dermatitis begitu. Jadi kalau seandainya Anda menggunakan skincare pemirsa terus terasa panas dan juga perih, jangan tertipu ya, stop ya Dok ya. Stop aja ya, stop. Ya, Dok? Mungkin perlu libur dulu gitu ya, sampai kondisi kulit bisa menyesuaikan lagi, baru dipakai. Ini memang sering kok Mbak, jadi kadang-kadang saking nurutnya sama yang beritahu, jadi dihantam, dipakai terus. Nanti datang sudah wajahnya kayak kepiting rebus. Baik kalau begitu, Dokter Ari. Dokter Ari ini praktek di mana Dok? Ini supaya kalau pemirsa di rumah ingin datang berkonsultasi langsung sama Dokter Ari. Jadi sebelum itu kita jawab, ada satu pesan yang saya mau sampaikan, boleh ya Mbak? Silakan Dok. Jadi untuk para pemirsa yang bingung dengan skincare, jadi tetap ya skincare-nya ada tadi 4
tahap itu, cleansing, kemudian moisturizing, sunscreen, correction. Kemudian satu hal yang mungkin bisa membantu para pemirsa nih yang masih bingung kalau lagi mau beli skincare, kalau keamanannya itu kita bisa cek Mbak Alia di Balai POM punya ceklik ya. Jadi kita lihat K-nya itu adalah kemasan, jadi kemasannya harus bagus ya, jangan sobek-sobek gitu ya. Nah kemudian L itu adalah label, jadi labelnya kita harus ada di dalam produk kosmetik tersebut sehingga kita bisa baca ingredientnya apa, kemudian cara pemakaiannya gimana, terus bila terjadi reaksi tertentu kita harus kemana. Jadi jelas ya. Kemudian I itu adalah izin edar, jadi harus ada notifikasi atau izin edar dari Balai POM. Itu penting, jadi kita tahu ini produknya aman. Kemudian K yang terakhir adalah kemasan. Jadi kok kemasan lagi kadaluarsa. Aduh saking cantiknya lihat Mbak Alia loh. Ngomong juga cantik banget pemirsa. Jadi yang terakhir itu kadaluarsa ya. Jadi skincare itu juga ada waktu kadaluarsanya. Jadi mesti kita lihat, jangan dipakai kalau sudah lewat. Begitu. Dokter Ari praktek di mana dok? Prakteknya nih pagi hari ini saya mewakili dari klinik Surabaya Skin Center ya. Ini kliniknya berada di area timur ya. Jadi nanti bisa di Google deh para pemirsa, nanti bisa ketemu kita di sana. Dokter Ari Widiasti MKes SPKK Fins Divi FAADV. Terima kasih banyak Dokter Ari yang cantik sudah mau meluangkan waktunya ya dok ya. Senang sekali kok. Sekali loh dok. Sehat-sehat ya dok. Iya. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan ya Dokter Ari. Amin. Terima kasih pemirsa sudah menonton acara Sehat Pagi. Memilih skincare yang tepat itu memang seperti memilih jodoh ya pemirsa. Kalau seandainya memang tidak cocok, terasa panas dan lukai kulit wajah Anda, hentikan segera. Sama halnya dengan jodoh. Alia Renomas pamit pemirsa. Sehat selalu dan sampai jumpa.